Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Insya Allah teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Hamidah dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita masuk materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, untuk materi hari ini Ustazah akan membawakan tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita bisa memeluk agama Islam ini. Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam sudah diatur semua, dari kita lahir sampai kita mati itu semuanya diatur oleh Allah. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 8 dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, yaitu karena Allah menjadi saksi dengan adil. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa kita harus berkata yang benar, berkata yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu bisa membawa kita kepada kebaikan. Nah, jujur dalam ajaran pokok dalam agama Islam itu yaitu pertama adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, ini adalah adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kenapa? Karena kejujuran adalah pokok dari agama Islam. Kalau kita berkata jujur, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya, bukan orang-orang yang khianat. Karena ada salah satu orang-orang yang khianat itu yaitu yang pertama dia berkata berbohong atau berkata tidak jujur. Kemudian kejujuran itu adalah berkata yang benar dan tidak berkata yang sia-sia. Nah, sebaik-baik orang yaitu dia berkata-kata yang baik. Tapi kalaupun dia tidak bisa berkata yang baik, mendingan dia diam. Ya, jadi ini teman-teman yang harus kita perhatikan karena dalam Islam itu sudah diajarkan. Nah, kemudian kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat Al-Anfal ayat 58 di situ dijelaskan bahwa dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Nah, Masya Allah, itu dalam Islam sudah diajarkan bahwa kalaupun ketika kita akan berjanji kemudian kita takut akan tidak akan menepati janji, maka kita kembalikan, kita bicarakan lagi kepada orang yang kita janjikan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang atau golongan orang-orang yang pendusta atau suka berbohong. Kemudian dalam berhubungan dengan orang lain juga hendaklah kita berlaku jujur dan berkata-kata dan jangan menjadi orang-orang khianat. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita berkata tidak baik, ketika kita sudah niat untuk berkata yang tidak baik, maka kita akan dicap atau akan dikatakan bahwa kita adalah orang khianat atau pembohong. Seperti itu. Nah, karena kejujuran itu ketika kita tidak berkata yang tidak baik, itu adalah salah satu orang yang dikatakan adalah pembohong. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kejujuran itu? Nah, manfaat dari kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl ayat 105 dikatakan bahwa sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Nah, ini sudah jelas bahwa orang-orang yang berkata bohong itu bukanlah orang-orang yang beriman, yaitu meyakini bahwa ayat-ayat Allah. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kita mengkhianati ayat-ayat Allah yang sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Itu banyak bahasa-bahasa yang memang Al-Quran itu benar begitu. Jadi kita harus berkata juga seperti yang di dalam Al-Quran, berkata benar atau jujur begitu. Nah, salah satu juga setiap manusia berbuat kebaikan dengan berkata jujur akan menjadi
menjadikan dirinya dipercaya oleh orang lain. Nah, itu salah satu manfaatnya juga. Kemudian sekali berkata bohong, maka apapun yang kita katakan setelah itu pasti tidak akan dipercaya orang lain. Walaupun itu kata yang kita katakan adalah itu benar. Nah, itu hati-hati dengan berkata yang tidak baik. Dalam satu kali kita berbohong pasti tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian inti dari kejujuran cermin kepribadian itu, maka tegakkanlah kebenaran dan berkata yang benar atau jujur, maka akan bermaslahat dengan umat, akan lebih dipercaya. Nah, jadi kita orang Islam ini sudah dikenal bahwa kita berkata mempunyai sifat atau adab yang baik. Salah satu adabnya itu berkata yang baik atau yang jujur, berkata tidak berbohong, berkata yang apa adanya, tidak mengada-ngada. Nah, itu salah satu cerminan kepribadian yang sudah diajarkan dalam agama Islam. Nah, kemudian seperti sahabat Nabi yang dijuluki oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan As-Siddiq ini adalah orang yang jujur. Beliaulah yang lebih dulu mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah itu adalah benar. Nah, sehingga beliau dikatakan bahwa orang yang dikatakan beliau adalah orang yang jujur bagi kita, ya. Baiklah teman-teman, insya Allah materi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa berkata-kata yang baik. Kalaupun itu tidak baik, maka mendingan kita diam saja. Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan kepada orang lain membawa kita kepada api neraka. Nauzubillah min zalik. Mungkin hanya ini. Tetap semangat, selalu belajar menambah ilmu agar kita menjadi orang-orang atau pribadi yang baik, apalagi dalam berkata. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, kita akan berdoa untuk menutup kegiatan pada hari ini. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan lebih terutama adalah kepada diri kita sendiri. Baiklah, kita akan berdoa dengan menutup doa kafaratul majelis, dan kita awali dengan beristighfar 3 kali, dilanjutkan dengan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.